Oke teman-teman, hari ini saya akan putarkan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini yang dibahas atau yang dikomentari yaitu tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Dan untuk kali ini, nah ini yang dibahas atau yang dikomentari yaitu tentang Roy Suryo. Nah, dan Roy Suryo ini telah memverifikasi yaitu tentang apa ya, dilaporkan telah dilaporkan dan akan menjadi tersangka. Nah, di antara lain yaitu ada 4 orang. Yaitu Roy Suryo, Rismond, Dr. Tiva, dan Rizal Fadilah. Nah, inilah orang-orang yang akan apa ya, menjadi yang akan menjadi ini ya, pemeran utama. Dan untuk video atau berita kali ini dibahas dan komentari oleh teman kreator kita seperti biasa, yaitu Opung Parbelak. Nah, di sini Opung Parbelak ini menggoreng habis yaitu Roy Suryo dan Rismond dan juga Tiva atau Dr. Tiva dan juga Rizal Fadilah. Nah, dan ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Nah, tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita bareng-bareng tertawa. Oke, kita langsung aja kita tonton video ya. Oke, kita langsung gas. Udah kalian tengok video Rosuryo mau nangis? Mana ada Pung mau nangis? Kau nggak aja kau. Mau nangis itu ya, serius. Iya. Kau kalian tengok dulu mukanya ini. Nggak ku bilang nangis, mau nangisnya ku bilang. Mau nangis. Iya. Coba kalian simak dulu kata-kata aku, ya kan? Udah pernah kalian tengok mukanya Roy Suryo kalau mau nangis? Aduh, enggak aja kok Roy. Lucu. Kami berempat ya, saya Dr. Rismond, Ini verifikasi Dr. Tiva, Roy Suryo dan Dr. ini. Rizal Fadilah itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Gak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan apa namanya, kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan pada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya, itu nanti malah dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 gitu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti, benarkah dia punya ijazah asli, yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Tahu kalian? Ngadu-ngadu dia sama Bapak Prabowo. Ngadu. Kami berempat orang. Saya, Rismond, Dr. Tiva, Rizal Fadilah. Kita itu dilaporkan dengan pasal-pasal penghasutan. Saya mau ketawa. Mau ketawa kok kayak gitu ekspresimu, Roy? Kalau tahu ndak kalian? Kalau dites ini dengan alat apa namanya, alat penguji kejujuran ya, ini ketahuan ini lagi berbohong ini. Akan ada itu namanya lie detector kan begitu ya, detektor kebohongan. Bohong dia ini, mau nangisnya dia ini, mau ketawa kok bilang.
Mau Roy, aku lagi bilang sih. sama kau, terbalik. Yang mau ketawa itu kami. Yang mau ketawa itu kami, Roy. Kalah apa? Panci. Aduh, jadi kemarin itu biar tahu kalian, kami YouTuber Nusantara ya, barengan kemarin itu ya ke rumah Bapak Joko Widodo ya. Kalau aku bilang kami pergi ke rumah Bapak Joko Widodo, itu kami betul-betulan pergi. Enggak kayak mereka katanya mau pergi ke rumah Bapak Joko Widodo, sampai sekarang nggak nongol, daftar absen masih kosong. Kemarin ku periksa daftar tamu. Yang namanya Rosuryo Rismon, Dr. Tifa dan juga Amin Rais sampai sekarang belum kelihatan namanya. Ya muncul kau itu kalau jauh, kalau kemarin keluar-keluar kita datangi ke rumah Joko Widodo. Sekarang mau nangis kau, Idage. Kalah apa? Bikin malu aja kau. Udahlah ya, apapun yang kalian bilang, klarifikasi macam apapun yang kalian utarakan di depan media, nggak ada lagi orang percaya. Karena kalian itu ya sudah dianggap kalian itu pembohong, penipu, pecundang. Mau pembuktian apa lagi? Mau talk show apa lagi mau kalian hadiri? Nggak berani lagi orang ini datang ke talk show, makanya bikin video klarifikasi sendiri. Dokter Tiba begitu juga. Klarifikasi juga. Ini ya. sama seperti yang diberlakukan kepada Ustadz. Ini namanya kriminalisasi. Udah kayak si Hasto kau. Nggak sekalian aja, ngaku-ngaku kau sebagai tahanan politik. Ayo ngaku dong, saya tahanan politik. Kemarin kan si Hasto tahanan politik. Kau nggak ngaku apa namanya tahanan politik kau? Aduh ya, jadi kemarin biar tahu kalian ya, kami desa itu Bapak Joko Widodo ya, Pak, kami sudah gerah dengan tindakan manusia seperti ini. Kalau bisa Pak, segera Pak bawa ini ke ranah hukum. Lalu Bapak Joko Widodo katakan apa? Iya, minggu ini akan kita proses. Kukira Bapak Joko Widodo main-main, rupanya serius. Serius dia. Udah gue bilang sama kalian, kemarinnya kalian bisa bisa kalian permainkan beliau karena apa? Karena beliau masih sebagai presiden, ya kan begitu. Dan beliau pun juga masih mikir-mikir, gak usah lah. Karena apa? Nanti terjadi ketidakstabilan di dalam tengah-tengah masyarakat. Makanya kemarin itu Bapak Joko Widodo nggak ambil tindakan gitu. Tapi kalau sekarang Bapak Joko Widodo itu rakyat biasa sama seperti kita, yang kesabarannya itu bisa ada batasnya. Iya. Yang kau kiranya Bapak Joko Widodo itu malaikat. Masih bisa marah itu, Pak. Kalian datangi rumahnya, kalian peralat lansia, datang, aku nggak tahu, jujur aja gue bilang, makin sekarang lansia makin di depan. Kemarin lansia yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo, nah sekarang lansia yang bikin petisi. Iya. Aduh, mengirput kau kawan, mengirput. Kalian tahu artinya mengirput? Keriput. Kalau itu bahasa Jawa, artinya itu mengirput itu artinya ciut, gitu loh. Ciut. Aduh, keriput. tapi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, ya, sebelum kita bahas tentang Roy Suryo, ya, aku ingin umumkan dulu kepada kawan-kawan semuanya bahwa salah satu dari teman kita, ya, Blacker Majenang, ya, pada saat ini akunnya sudah dihack, ya. Jadi kalau bisa dikatakan ini adalah salah satu upaya-upaya, ya, untuk membungkam, YouTuber Nusantara untuk bersuara, ya. Jadi kalau bisa dikatakan Blacker Majenang akunnya sudah hilang, ya, sudah dihack, dan dia sekarang sudah berganti akun menjadi Mas Blacker, ya. Jadi kita dukung terus, ya. Kalau bisa, ya, permohonan dari Opung Parpelak, ya, kalau bisa permohonan dari Opung Parpelak, teman kita Blacker Majenang ini yang sekarang berganti, ya, bukan berganti nama tapi berganti nomor akun menjadi Mas Blacker, ya, berganti nama akunnya menjadi Mas Blacker. Tolong kalian subscribe.
Ya, kalau dukungannya Ya, teman-teman. tolong kalian subscribe Untuk juga, kalian pantau terus ya. Mas Blacker. Sama-sama kita support beliau, kita sama-sama dukung beliau. Jadi waktu itu aku cerita sedikit. Jadi waktu di Solo ya, kita itu apa namanya sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan musibah yang terjadi sama Mas Blacker. Makanya beliau waktu di Solo ya, ketika acara dengan Bapak Joko Widodo ya nggak konsen gitu loh. Karena apa? Karena apa namanya akunnya hilang. Tapi berjiwa besar ya, Mas Blacker bisa dikatakan seorang yang berjiwa besar di tengah-tengah musibah yang dihadapi. Beliau masih menyempatkan dirinya untuk datang ke pertemuan YouTuber Nusantara yang ada di Solo. Luar biasa. Iya. Jadi aku percaya Kemarin penontonnya hadir Mas juga. Vicky, penontonnya Mas Agri, penonton Opung Parbelak, dan penonton dari semuanya ya akan dengan sukarela mensubscribe Blacker Majenang yang sekarang berubah nama menjadi Mas Blacker. Mas Blacker. Ya, jadi aku minta tolong ini sama kalian semuanya ini ya, penonton Opung Parbelak sekarang sudah ada 310.000 ya, sudah ada 310.000. Yuk, sekarang kita sama-sama dukung ya channel yang mendukung pemerintahan dan juga melawan hoax, yaitu Mas Blacker. Blacker. Itu dia ya. Jadi di sebelah kanan saya juga sudah terpampang ya akun beliau. Jadi tolong di subscribe ya. Jadi kita ini bukan ngemis ya, tapi ini adalah himbauan. Ya, kita saling support lah ya. Yang namanya teman tertimpa musibah itu ya. Apa yang mau kita bikin ya kan? Ya selain daripada mengucapkan bela sungkawa dan juga aku sebetulnya udah mau kirim papan bunga, betul. Iya. Tapi nanti makin sedih dia. Tapi ya kata-kata semangat aja yang aku sampaikan sama Mas Blacker ya. Mudah-mudahan channelnya kalau nggak salah untuk per saat ini ada 12.000. Ya aku minta dari penonton Opung Parbelak, followernya Opung Parbelak, tolong ya di support ya Mas Blacker Majenang. Aku pengen besok sudah ada sekitar 15.000 followernya Blacker, Mas Blacker. Oke? Ya. Mari kita kembali ke agen panci. Dan tahu enggak kalian ya, jujur aja aku bilang, ketika tim kuasa hukum ya sudah melaporkan mereka perampak. Tahu kalian mereka diperampak siapa kan? Melaporkan Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga si Rizal Fadila ya. Jadi mereka sudah resmi dilaporkan ya, dan kita akan tunggu hasilnya kalau bisa secepatnya. Kalian masih ingat kan ya, beberapa waktu yang lalu sebelum aku berangkat ke Solo, aku udah katakan yang namanya Roy itu orang nomor 1 itu yang ditangkap itu. Ya, dia mengatakan dengan pasal penghasutan. Sekarang begini Roy, ya, menurut undang-undang pasal 28 nomor 11 tahun 2008. Wah, ngomong undang-undang ngomong Parbelak, bah. Ya, pasal 1, pasal 2 dan revisinya untuk pasal 3 mengatakan bahwasanya ya setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menimbulkan kerusuhan ya, pasal pertamanya itu dikatakan akan diberikan sanksi pidana ya. Setelah itu pasal 2-nya itu ya, pasal 2-nya itu disebutkan bahwasanya akan bisa dikenai pidana 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Wow. Sekarang aku mau nanya samamu, hasil jualan pancimu udah dapat 1 miliar? Kalau belum ada hasil jualan pancimu 1 miliar, jangan coba-coba kau. Makanya aku bilang, enggak aja kau ini. Ya pokoknya paling tidak ini 6 tahun penjara atau 1 miliar. Denda ya, bukan atau ya, denda ya, ya kan? Ya kita lihat aja lah nanti bagaimana kelanjutannya ya kan. Sekarang yang paling penting ya, masalahnya sekarang ya bukan masalah kau itu beralasan saintifik gitu loh ya. Coba ya Bapak Prabowo, tolong dulu Bapak ya, apakah Bapak Prabowo akan membiarkan anak bangsa kau bilang Roy, anak bangsa anak bangsa apa kayak gini modelnya? Nanti terlalu berdosa kalau aku bilang di ujungnya ditambah IT. Malah lebih parah. Lapor kau sekarang kau sama Bapak Prabowo. Nggak tahu kau kalau Bapak Prabowo sama Bapak Jokowi itu besti. Kau bikin masalah sama anaknya, tapi kau laporan sama mamanya. Hancur kau dibikin.
Udah kau pukuli anaknya, pumpang. Kau lapor sama mamanya. Bu, anak ibu udah saya pukuli loh. Apa gak diludahi mulut kamu itu? Dimasukin lumpur ke muncungmu itu. Sekarang kau lapor kau sama Bapak Prabowo, kau dibilang kau kriminalisasi. Dokter Tifa pun begitu juga sekarang memframing ini begini, ono begono. Dan juga ada beberapa akun, ya nggak tahu akun siapa, yang penting akun pendukung mereka memframing lagi. Kita tahu bahwasanya yang namanya Roy Suryo, Dokter Tifa, setelah itu Rismond dan juga Rizal Fadila, mereka bukan politisi, tapi mereka kenapa dikriminalisasi? Ya sekarang banyak akunnya itu, kalian tengok aja ya. Sekarang nggak masalah, terserah kalian. Mau kalian bilang begini, mau kalian bilang begitu, udah nggak ada lagi orang simpati sama kalian. Pokoknya kenyang lah, kau dapat 2 kali kau surat pengalaman dalam penjara. Lapet. Kemarin kau bikin apa namanya, ELA apa kepanjangannya ELA? Error analisis itu ya kan? Ternyata teman kita Vicky Himpong itu sudah membeberkan ya bahwasanya Roy Suryo pun juga ya, ketika ditempeli fotonya Roy Suryo ya yang pakai kacamata nggak cocok. Kok pakai aplikasi? Coba kalau kau bikin eksperimen model, jangan pakai aplikasi gratisan. Ini digital forensiknya abal-abal. Ya, jadi itu dia. Amin Rais mana Amin Rais? Kemarin manggil Mulyono, sekarang udah manggil Mas Jokowi dia. Hei, mana? Layu. Kemarin bilang Mulyono, sekarang Mas Jokowi. Penjilat. Cari aman. Takut juga ya kau kan. Tolong dulu ini anak-anaknya nih, jangan dikasih lepas ini. Iya. Enggak aja. Enggak usah banyak kali cerita kalian ya. Kemarin tanggal 16 ya sudah merupakan pembuktian bagi seluruh rakyat, seluruh masyarakat bahwa kalian omong besar, bahwa kalian pecundang, kalian pengecut, kalian penipu. Udah nggak usah bikin klarifikasi apa-apa. Tunggu aja panggilan dari kantor polisi. Dokter Tifa, masukkan kian lah bajumu ke dalam apa? Ke dalam koper, packing kian lah kau. Jangan lupa ijazah doktermu itu bawa. Nanti hilang. Nanti susah kau membuktikannya kepada publik. Ya, begitu juga Roy Suryo ya. Tolong nanti ya, kalau untuk di rutan ya, tolong nanti rutannya itu agak diamankan dulu. Jangan dikasih dia sel yang dekat dengan dapur. Ya, jangan ya. Itu dia. Rismond. Kalau bisa mobilnya juga ikut dibawa ke lapas. Takut nanti mobilnya itu disayat-sayat bannya. Takut juga kita nanti mobilnya itu dilempari orang kacanya. Biar jangan banyak alasannya lagi ya. Nah, Rizal Fadila itu ya kalau bisa juga dibawa peralatannya alat pendeteksi alat pengecek gula kolesterol sama asam urat dibawa ya Pak ya. Kalau perlu tolong sediakan juga infus. Agak-agak 3 kantong aja lah. Iya. Buat persiapan. Dan standby kan nanti kalau bisa, kalau boleh minta tolong di rutan nanti, kalau bisa mereka itu, kalau ada Rizal Fadila ini, tolong disediakan ambulan agak 2 lagi. Nanti alasannya nih cepat ini alasannya, saya udah tua dan saya lagi sakit. Biar cepat-cepat dibawa rumah sakit, habis itu setelah agak sembuh dibawa lagi ke rutan. Aduh ya. Dan juga masih 4 orang ya yang dilaporkan, masih 4 orang ya, masih 4 orang, Roy Suryo, Rismond, Dokter Tifa dan juga Rizal Fadila. Kemungkinan besar ya itu akan ada nama-nama lain lagi. Amin Rais masuk gabung. Jangan dulu.
Kita masih butuh motivasi dari Iya. motivator lintas benua. Jangan dulu lah. Kalian itu suka kali kalian itu mencelakai orang tua. Sekarang jadi pertanyaannya, ya, apakah ada kaitannya antara ulahnya Roy Suryo dan kawan-kawan dengan petisi 8 yang diutarakan oleh mantan-mantan jenderal atau purnawirawan? Kalau dikait-kaitkan pasti ada itu. Kecocokan yang pertama, yang maju sama-sama lansia. Aduh, tapi enggak lah ya. Tapi di belakang mereka ini kayaknya sama. Kayaknya di belakang mereka itu yang kemarin sempat mau deal-dealan tapi enggak deal. Masa iya Pung, siapa Pung? Yang penting yang kemarin sempat mau deal-dealan rupanya enggak jadi deal. Masa iya Pung, udah kelihatan? Itu. Ya. Kita udah tahu lah, purnawirawan ini ya kemarin sebagian dari mereka masih ingat nggak bahwa sebagian dari mereka adalah orang-orang yang terlibat dengan makar. Masih ingat nggak kalian ya? Aku harap kalian masih ingat. Ya aku nggak perlu sebutkan namanya satu persatu. Nah, kemarin mereka berusaha untuk melakukan makar, akhirnya gagal. Nah, sekarang ya mereka menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi dengan melibatkan Tri Sutrisno. Hati-hati Pak Tri. Anak Bapak ada dua orang kan jenderal kan Pak. Yang satu di kepolisian, satu lagi angkatan darat kan. Pak, ini kita ngomong secara pribadi loh Pak. Iya. Hati-hati Pak, nanti karirnya anak Bapak itu jadi parkir Pak. Bagi yang belum tahu, salah satu anaknya ini dulu pernah jadi Kapolda Jambi. Bocoran saja, nggak perlu disebutkan namanya. Iya kan, kasihan. Ya, hati-hati Bapak. Ya, jangan gara-gara mengikuti hasrat ya daripada orang-orang yang bisa dikatakan kemarin nggak sempat kebagian kue. Dan sakit hati, Bapak mau diperalat Pak. Aduh, kok makin lama jadi makin mirip sama Amin Rais sih. Ya, itu dia. Padahal bukannya bilang apa loh, ini salah satu, ya bisa dikatakan salah satu tokoh yang aku salut sampai sekarang. Masih konsisten kan begitu pikirku. Rupanya di hari tuanya belok dia. Pak, pikirkan karir anak-anak Bapak. Iya. Aduh, ini apa anak-anaknya yang jenderal dua-duanya ini apa nggak dinasihati orang tuanya ini? Aduh, ya jadi gitulah ya. Ini lagi salah satu lagi nih Sunarko ini. Aduh, Pak Sunarko. Pak Sunarko atau Pak Soekarwo? Sunarko. Iya, Pak Sunarko. Itu gimana Pak? Senjata ilegal Pak. Kemarin Bapak makar juga kan, ada usaha untuk makar kan? Iya, bukan aku yang bilang loh Pak, pemberitaan loh Pak. Iya kan? Ya, jadi tolonglah Bapak, janganlah Bapak itu seperti itu Pak. Ya, kalau udah gagal sekali makar Pak, jangan bikin sekali lagi Pak. Tapi nggak berani dia makar karena presidennya Prabowo. Coba dulu bikin dulu makar Pak. Bikin dulu. Pak Sunarko nggak ada rencana bikin makar lagi. Ayolah Pak. Ayolah. Yuk, mumpung masih 150 hari Pak. Mananya mental Bapak segitunya mentalmu. Baru di belakang lagi ada Gatot Nurmantio. Yang kemarin itu sempat berbunga-bunga hatinya ya, karena digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden dari salah satu paslon yang sampai pada akhirnya nggak jadi dicalonkan. Udahlah ya, apa sih lagi, hari sudah semakin umur udah semakin tua, apa lagi sih yang kalian kejar? Ini waktunya anak muda yang berkarya. Iya.
Ini enggak aja orang ini. Ya kan Gibran lah mau dilengserkan. Aduh, aduh. Aku jujur aja aku bilang kemarin waktu pelatihan kalian itu di ketentaraan apa gak kalian diajarkan untuk menghargai dan menghormati seorang kepala negara? Gampang kali mau kalian lengserkan. Emangnya kepala desa? Sedangkan sekdes saja pun juga untuk melengserkannya itu perlu prosedur. Ada undang-undangnya itu. Seorang kepala negara atau wakil kepala negara ya bisa dimaksudkan atau diberhentikan jika yang pertama melakukan pengkhianatan, jika ya mengalami sakit penyakit yang kemungkinan besar ya akan mengganggu jalannya rutinitas pemerintahan ya. Tiga, misalnya meninggal dunia. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan asusila ya, tindakan-tindakan immoral ya, contohnya pemerkosaan atau segala macam, atau narkoba apa segala macam gitu loh ya. Ini dari salah satunya apa rupa yang dilakukan Gibran? Meleset orang ini bah. Aduh, ya jadi udahlah, Roy Panci. Sekarang begini saja Roy, ya kau kemarin mengatakan bahwasanya undang-undang ITE itu kau yang buat. Kan itu kan keluar-keluarmu kan, saya yang buat undang-undang ITE. Nah, kenapa kau langgar? Dokter Tifa, aku bilang sama kau, ya perbanyaklah kau praktek. Dokter itu, ya, itu adalah sebuah kemakluman ketika seorang dokter itu bermanfaat bagi pasien, bukan bagi para demonstran. Ya, itu dia, Rismon. Kayak gini rupanya sakit hatimu, Rismon. Jadi bodoh kau sayang. Gara-gara sakit hati keteranganmu keterangan ahlimu itu nggak dipakai di persidangan, Jadi kayak gini sakit hatimu sama Bapak Jokowi. Sakit hati kau sama Tito Karnavian sama Bapak Jokowi, kau lemparkan sakit hatimu. Sama Krisnamurti kau sakit hati. Ya kau pertanyakan malah ijazahnya Bapak Jokowi. Ijazah. Kalau sakit hati kau sama mereka berdua, ya kau pertanyakan ijazah mereka berdua. Berapa kali aku bilang sama kalian kalau berbicara tentang ijazah ya, sekarang begini. Ijazah yang dipamerkan Roy Suryo dan teman-temannya yang sudah sempat beredar di media sosial, apa yakin kalian memang itu adalah ijazah asli dari Bapak Joko Widodo? Ya, apakah itu memang betul-betul foto asli dari ijazah Bapak Joko Widodo? Kan sampai sekarang kan belum bisa dibuktikan. Ya, entah itu hasil editan, entah itu hasil rekayasa, entah itu hasil fotokopian, kan begitu. Karena ini akan menjadi dilema gitu loh. Nanti contohnya Bapak Joko Widodo menampakkan atau memunculkan ijazah asli. Ini benar-benar asli nih. Beda sama yang beredar di masyarakat. Apalagi cerita orang ini. Ternyata beda. Betul-betul berarti itu ijazah palsu. Nah kan, yang asli udah ditunjukkan kepada masyarakat. Kok beda rupanya? Berarti dia memalsukan yang baru. Kalau nggak salah mereka permasalahkan lagi kemarin si Penmaru kan, seleksi penerimaan mahasiswa baru, ya kan? Nomor berapa? Taylor. Udahlah ya, udahlah. Coba dulu kalian ya. Kayak aku contohnya, kalau aku seorang petani, maka aku menyibukkan diriku di sawah. Kalau aku seorang peternak, maka aku menyibukkan diriku ya di kandang, kan begitu. Nah kalian itu sibukkan diri kalian itu di bidang kalian masing-masing lah. Kan begitu. Ini udah nggak berkaya bikin susah rakyat. Udah nggak berkarya bikin susah negara. Udah nggak punya karya bikin rusuh lagi ya. Kacau kalian Mbak, kacau ya. Jadi itulah dulu dari aku Opung Parbelak ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk isu-isu selanjutnya. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan komentari tentang 4 aktor. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.